Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera mahasiswa semester 3 Prodi D3 Manajemen Pemasaran FEB Untirta yang saya banggakan. Di minggu kedua kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan topik mengenai pasar dan pemasaran yang eh, di sini kita akan coba lebih fokus kepada ruang lingkup pengertian serta beberapa contoh-contoh kegiatan pemasaran yang diharapkan nanti Anda bisa lebih, memahami, apa itu pemasaran dan apa itu manajemen pemasaran. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan mulai dari ilustrasi sebuah sistem pemasaran sederhana atau yang juga bisa disebut sebagai proses pertukaran. Di gambar ini bisa kita lihat ada 2 pihak, yaitu, industri, ya. Kemudian, di satu sisi ada pasar, ya. Bisa juga kita sebut mereka ini sebagai penjual dan di satu sisi, mereka adalah, pembeli. Nah, hubungan antara penjual dan pembeli itu terikat, oleh adanya 4 arus aktivitas utama, di mana kita bisa urai, arus tersebut dari sini dulu begitu misalnya. Jadi bahwa penjual atau industri itu mereka, eee, menawarkan atau mengirimkan barang, dan jasa kepada, pembeli atau konsumen. Dan di satu sisi juga, para penjual ini juga memberikan komunikasi melalui iklan atau juga melalui, brosur atau surat ya, melalui email berkaitan dengan produk-produk yang memang mereka tawarkan kepada, eee, pembeli tersebut. Nah, sebagai imbalannya, pada akhirnya pembeli juga akan, melakukan proses pembelian, membeli produk yang ditawarkan sehingga, penjual memperoleh uang. Ya, aliran berikutnya adalah uang yang diperoleh dari, eee, para konsumen atau pembeli yang melakukan proses pembelian tersebut. Nah, kemudian dari pembeli, perusahaan juga pada akhirnya bisa memperoleh informasi yang berguna tentu bagi, mereka, bagi perusahaan atau penjual ini, karena nanti, mereka akan memiliki data pelanggan atau data konsumen juga, ya, serta, berkaitan juga dengan misalnya, mengetahui sikap pelanggan selama ini bagaimana. Nah, jadi ini merupakan aktivitas-aktivitas, yang mengikat hubungan antara penjual dan juga pembeli, ya, dalam sebuah proses atau aktivitas pemasaran. Nah, di sini pada akhirnya kita bisa pahami bahwa, pasar itu diartikan sebagai sekumpulan pembeli, baik itu pembeli aktual maupun pembeli potensial, ya. Baik itu yang memang sudah betul-betul mengkonsumsi produk tersebut, atau juga mungkin baru tertarik atau, baru, apa namanya, mengetahui begitu, tetapi sudah ada, eee eee, apa namanya, kecenderungan untuk mengkonsumsi produk tersebut. Sehingga inti dari pemasaran dari, gambar tersebut, yaitu, bagaimana kita mencoba untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan juga kebutuhan sosial. Nah, sampai di sini kita, bisa memahami bahwa, pemasaran itu sederhana namun juga sangat, umum sekali. Ya, dia merupakan aktivitas yang, ya menjadi bagian dari aktivitas kita dalam keseharian. Nah, sehingga pemasaran itu ya bisa disebut sebagai dengan ilmu, kehidupan seperti itu ya. Kita bagaimana mempelajari aktivitas, ekonomi tersebut yang, terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu aktivitasnya apa saja ya, bermacam-macam bisa terdiri dari, kegiatan membuat produk, setelah membuat menawarkan, lalu juga bisa setelah menawarkan atau berbarengan dengan kegiatan promosi, ya, menjual. Nah, ini menarik.
Jadi penting bahwa eh, pemasaran tidak hanya menjual. Ya, menjual itu bagian dari aktivitas pemasaran yang begitu banyak sekali. Packaging atau mengemas, lalu jangan lupa ada kegiatan penetapan harga bila kita menjual sebuah produk, lalu bagaimana kita menyalurkannya kepada konsumen. Ya, nah coba silakan nanti kira-kira apa lagi ini ya bisa dijawab gitu, dieksplorasi ya berdasarkan pemahaman dasar ini. Oh berarti apa saja ya contoh-contoh lain yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Ya. Nah dari sini akhirnya kita korelasikan dengan aktivitas bisnis ya bahwa pada dasarnya eh, pemasaran itu merupakan satu dari bagian fungsi organisasi yang harus ada. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada contoh bagian fungsi organisasi untuk sebuah eh, bank komersial. Sebuah bank pasti ada divisi operasinya ya yang peranannya adalah untuk mengelola penjadwalan teller, cek, koleksi, proses transaksi, mendesain layout dan lain-lain ya. Ini merupakan tugas fungsi operasi pada sebuah bank. Di satu sisi ada fungsi keuangan ya bahwa bank tentu perlu memiliki fungsi keuangan yang mengelola tentang investasi yang dilakukan oleh bank tersebut ya dan lain-lainnya yang berkaitan dengan accounting dan auditing. Nah, bank juga tentu perlu mengelola memiliki fungsi pemasaran. Bank perlu memasarkan produknya berupa pinjaman, baik itu pinjaman komersil, industri, keuangan, individu ya. Nah, jadi eh, di sebuah bank juga perlu ada yang namanya fungsi dari pemasaran. Dengan kata lain, pemasaran itu merupakan salah satu fungsi yang harus ada pada sebuah perusahaan atau organisasi. Contoh lain misalnya di sebuah perusahaan penerbangan, ya tentu ada divisi operasinya yang fungsi operasi yang fokus pada pekerjaan-pekerjaan aktivitas proses penyampaiannya ya. Bagaimana operasi penerbangan, penjadwalan kru, ya, operasi ketika landing ya dan lain perawatan ya dan lain-lain. Perusahaan penerbangan juga ada fungsi keuangan dan akuntansinya ya berkaitan dengan pencatatan, pembuatan lajur gitu misalnya ya dan juga berkaitan dengan bagaimana pencatatan arus kas seperti itu ya. Nah, tentu perusahaan penerbangan juga perlu memiliki fungsi atau menjalankan fungsi pemasaran. Pasti kan? Mereka juga perlu memasarkan produknya. Ya, berkaitan dengan penetapan harga, menjual tiketnya, serta mengiklankan. Nah, jadi intinya adalah pemasaran merupakan sekali lagi saya sampaikan kembali ya, pemasaran merupakan salah satu dari fungsi yang harus ada dalam sebuah perusahaan. Nah, ini jadi bidang kita nih ya, khususnya bagi mahasiswa diploma 3 manajemen pemasaran harus dipahami. Jadi ini ruang lingkup aktivitas serta eh, kedudukannya pada sebuah perusahaan ya. Nah, jadi secara teori pada akhirnya apa itu yang dimaksud dengan pemasaran? Setelah kita membahas latar belakang tadi ya. Jadi secara teori pemasaran itu merupakan suatu fungsi organisasi, cukup jelas ya, saya garis bawahi ini. Jadi merupakan satu dari sekian fungsi yang harus ada pada organisasi ya. Jadi suatu fungsi organisasi dan juga pemasaran itu merupakan serangkaian proses ya, serangkaian aktivitas ya untuk menciptakan ya, mengomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, nilai ini nanti akan kita bahas, namun secara umum kita bisa lihat, kita bisa artikan sebagai manfaat. Nah, ya, memberikan manfaat kepada pelanggan, ya,
Untuk apa? Untuk mengelola hubungan, pelanggan. Nah ini penting, ya. Jadi, pelanggan itu kan pihak atau konsumen yang sudah berulang kali ya, mengkonsumsi produk kita sehingga disebut dengan langganan. Nah ini harus dikelola ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang tentu menguntungkan organisasi, ya kita harus, memperoleh untung ya dan juga para stakeholders, baik itu pemegang saham, karyawan, dan lain-lain ya. Tentu kalau kita memperoleh untung, bukan hanya untung dalam makna hanya bagi organisasi ya, tapi juga sangat mungkin memberikan manfaat, bagi pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan kita. Nah, kemudian kita kembangkan lagi, lalu, bagaimana dengan manajemen pemasaran? Ya, di sini saya ambil dari Kotler dan Keller ya, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan lalu sebagai acuan rujukan utama, mata kuliah kita ke depan. Nah, jadi manajemen pemasaran, agak kompleks ini mungkin kalau Anda baca ya. Definisinya adalah seni, ya, seni karena kita berkaitan dengan intuisi juga ya. Manajer itu kan, instingnya yang kuat, intuisinya. Maka, ketika mereka melakukan proses pemasaran itu disebut dengan seni, feel-nya dia. Tetapi, bukan dalam arti bebas berimprovisasi, tidak ada arah begitu ya. Harus ada landasan keilmuannya dulu ya. Sehingga, definisi ini juga disandingkan. Manajemen pemasaran itu merupakan juga seni dan ilmu ya, memilih pasar sasaran. Ya, ini saya jelaskan dulu, pasar sasaran ini berarti, konsumen yang betul-betul kita pilih, kita kita mau, apa namanya, mau kita, raih, ya. Ini akan banyak definisi-definisi baru, ya, silakan nanti di-highlight dulu di catatannya masing-masing. Oh, ada istilah pasar sasaran seperti itu ya. Nah, saya ulangi lagi, jadi manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, serta meraih, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Nah, jadi kita pilih, konsumennya yang fokus mau kita raih, lalu kemudian kita juga meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan. Jadi, dari konsumen, sekedar konsumen kan masih umum ya, masih konsumen, lalu bagaimana kita coba, jadikan mereka pelanggan. Gitu. Jadi mereka, secara konsisten gitu berulang berulang, terus tuh mengkonsumsi produk kita. Ya, jadi itu ya, menumbuhkan pelanggan melalui apa? Melalui penciptaan ya, dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Ya, jadi manfaat, ya manfaat pelanggan yang unggul. Nah, jadi kita tawarkan keunggulan-keunggulan, dari produk kita kepada konsumen. Kita harapkan mereka nanti jadi pelanggan, begitu ya. Nah, kemudian ada definisi lain ya disebut dengan pemasaran sosial. Nah, jadi kita ruang lingkupnya sekarang, ke hal yang lebih luas ya. Jadi pemasaran itu juga merupakan sebuah proses kemasyarakatan ya, menjadi bagian dari aktivitas kita ya dalam keseharian, di mana individu dan kelompok itu memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Nah, jadi kalau dalam keseharian kita butuh apa? Butuh alat tulis, ya. Kemudian ada retail di depan kita atau ada toko buku di depan kita. Lalu kita, memperoleh, membeli gitu, alat tulis tersebut yang kita butuhkan dan, kita inginkan. Nah, maka itu juga sudah menjadi bagian dari pemasaran ya dalam, lingkup sosial. Nah, dengan cara apa gitu ya, kita teruskan lagi penjelasannya dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Nah, jadi sekali lagi ini, eee, definisi ruang lingkup yang lebih, eee, umum ya, kita tidak hanya bisnis oriented, tapi juga melihat pemasaran itu sebagai fenomena sosial. Nah, apa saja yang dipasarkan pertanyaannya? Produk, iya betul produk, begitu ya. Namun secara, spesifik kita bisa kembangkan ya. Yang bisa dipasarkan itu ada barang ya, ada jasa, ada event, oke ya.
Banyak nih lagi ngetren sekarang nih, meskipun sekarang lagi pandemi ya, event itu banyak yang dikurangi, tapi justru banyak event-event yang dilakukan secara virtual, ya. Ada pengalaman, itu juga bisa dipasarkan, misalnya kayak wahana-wahana wisata, ya itu kan menawarkan pengalaman, ya. Eee, Manusia dalam hal ini orang gitu, figur, itu juga bisa kita pasarkan, ya. Cristiano Ronaldo, nah itu sempat menjadi pemain termahal dunia, nah seperti itu ya. Beberapa seniman ya yang akhirnya diorbitkan menghasilkan, keuntungan ya, artis tersebut atau seniman tersebut. Tempat atau juga bisa properti, ya kepemilikan ya, rumah, apartemen, ruangan, dan lain-lain. Organisasi pun demikian ya, bisa dipasarkan. Bahkan pada dasarnya perusahaan memasarkan dirinya sendiri begitu ya. Informasi, ya juga bisa tuh dipasarkan, ya. Ide juga demikian, ya, ide-ide itu juga sangat, bisa dipasarkan. Nah ini hal-hal yang sangat mungkin atau, bisa untuk dipasarkan. Nah pertanyaan berikutnya ya, siapa yang memasarkan? Ya, yang memasarkan tentu adalah marketer, ya yaitu, seseorang yang, eee, mencari respons. Nah ini marketer tuh ya, pemasar ya, adalah seseorang yang mencari respons. Berupa apa? Bisa berupa perhatian, aktivitas pembelian, dukungan, atau juga bisa sumbangan ya atau kontribusi dari pihak lain ya yang disebut juga dengan, prospek. Nah, jadi pihak lain tersebut disebut dengan, prospek ya. Nah, jika dua pihak ingin menjual sesuatu, satu sama lain gitu, maka, kita menyebut kedua pihak tersebut ya juga sama-sama pemasar. Gitu. Nah jadi, ini ya, yang memasarkan adalah marketer ya, dengan pengertiannya adalah seperti ini dan kemudian mereka akan berhubungan dengan pihak lain yang disebut dengan prospek, gitu ya. Nah pada akhirnya manajer pemasaran itu, berusaha untuk mempengaruhi, tingkat waktu dan komposisi permintaan ya yang dihadapi gitu ya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, nah seperti itu. Tujuan organisasi apa? Ya, tujuan organisasi kan adalah untuk, mencari keuntungan ya, kalau untuk organisasi perusahaan. Kalau organisasi sosial ya tentu untuk, apa namanya, eee, hal-hal yang menguntungkan untuk, jalannya organisasi tersebut, begitu ya. Nah, eee, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, karena kita membahas tentang, eee, permintaan begitu, nah maka, eee, apa namanya, kondisi permintaan apa saja yang, sangat mungkin terjadi, gitu ya. Nah, eee, setidaknya ada 8 ya, ada 8 bentuk permintaan ya, yang, mungkin terjadi, yaitu yang pertama ada permintaan negatif, ya, kemudian ada permintaan yang tidak ada, ya. Kalau permintaan negatif itu, ya konsumen sangat mungkin tidak menyukai produk dan bahkan mungkin menghindari. Kalau permintaan yang tidak ada, itu permintaan yang, tidak, apa namanya, tidak tampak gitu ya. Konsumen mungkin tidak sadar atau, boleh jadi tidak tertarik ya terhadap produk tersebut. Kalau permintaan laten, yaitu konsumen mungkin memiliki suatu kebutuhan yang kuat ya, yang tidak bisa dipenuhi produk yang ada. Nah, kemudian ada permintaan yang menurun, saya rasa cukup jelas ya dari istilahnya. Permintaan tidak teratur yang fluktuatif sifatnya ya, polanya begitu. Konsumen membeli secara musiman misalnya, bulanan, mingguan ya. Permintaan penuh, ya, di mana konsumen membeli semua produk yang dilempar ke pasar. Kemudian ada permintaan berlimpah, yaitu konsumen mau membeli produk lebih banyak daripada produk yang ada. Dan kemudian yang terakhir permintaan tidak sehat.
Istilah ini merujuk pada satu kondisi di mana, konsumen mungkin tertarik pada produk yang boleh jadi memiliki konsekuensi, sosial yang tidak diinginkan atau ada dampak negatif. Nah, jadi ini ya, pasar pelanggan kunci ya pada akhirnya adalah yang harus diperhatikan oleh pemasar. Ada pasar konsumen, yaitu pasar, rumah tangga yang langsung mengkonsumsi produknya untuk digunakan sendiri. Ada pasar bisnis, yaitu, konsumen yang, apa namanya, berbentuk organisasi atau pengusaha, dalam intinya adalah, mereka mengkonsumsi produk untuk diolah kembali. Lalu ada pasar global berkaitan dengan, cakupan wilayahnya, ya, yang itu berangkat dari perluasan secara internasional yang kemudian berkembang menjadi global. Nah, detailnya pada akhirnya saya minta Anda untuk membaca buku Kotler-Keller ya yang sudah saya sampaikan di chapter 1. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, untuk saat ini ya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.